tafriqul rukbataini, merenggangkan dua lututnya. Sunnah ketika ruku adalah tafriqul rukbataini, merenggangkan dua lutut. 144 an yakuna tafriqu qadra shibril, bahwa adalah renggangnya itu seukur satu jengkal. Qadra shibril, seukur satu jengkal. Dengkul yang satu dengan dengkul yang satu ketika ruku sunnahnya direnggamin. Renggangnya renggang sejarak satu jengkal. 145 tafriqul asabi'i, merenggangkan jari-jari. 146 an yakuna tafriqu wasaton, bahwa adalah renggangnya sedang. 147 taujihul asabi'i ilal kiblati, menghadapkan jari-jari tangannya ke kiblat. Bagaimana? Orang lagi ruku menghadapkan jari tangannya ke kiblat. Maksudnya, seumpama ini dengkul. Kamu dengkul nih, jadi lurus ke bawah. Nah ini namanya ngadep kiblat. Nanti kiblat itu kan kakinya ke sana. Nah, begitu. Jadi bukan begini. Kaki lurus. Seumpama ini dengkul, jadi lurus ke bawah. Renggangan renggang sedang, lurus ke bawah. Jadi tapak tangannya itu megang dengkulnya. Ini perkara-perkara yang disunnahkan ketika ruku. 148 an yakuna mansuratan ala tulisaki, bahwa adalah jari-jarinya itu lurus sejajar di atas sepanjang betisnya. Mansuratan ala tulisaki, lurus sejajar ke sepanjang betisnya. Lurus tadi itu, lurus sejajar ke bawah waktu lagi ruku. 149 antujabiya mirfaqaika anjanbaika, bahwa engkau merenggangkan dua sikutmu dari dua lambungmu. Ini buat laki-laki nih. Ketika sedang ruku, dua sikut jauhin dari dua lambung, buka begitu. Nah, dibuka kalau lagi ruku. Wal mar'atu tadumu ba'doha ila ba'din, sedangkan perempuan menggabungkan sebagiannya kepada sebagian yang lain. Jadi kalau perempuan ruku dikedalemin, tapi kalau laki-laki ruku dibuka. Nah, dibuka. Dua sikut dijauhkan dari dua lambung. Ini kan dua lambung nih, jauhin. 150 an yuhadiya bijabhatihi maudi'as sujudi, bahwa ia mensejajarkan dengan jidatnya ke tempat sujudnya. Mensejajarkan jabhah ke maudi'as sujud, tempat sujud, sejajarin. Dan pandangan mata liatin tempat sujud. 151 an yakula subhana rabbiyal azimi marratan, bahwa dia membaca subhana rabbiyal azimi satu kali ketika ruku. Kalau dalam madhab Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu an,
tasbih ruku, tasbih sujud itu hukumnya adalah wajib dan rukun. Seandainya orang dalam madhab Hambali ruku dan sujud tidak membaca tasbih, maka sholatnya batal. Maka dalam kaidah usul al-khuruju minal khilafi mustahabun, keluar kita dari khilaf ulama sangat dianjurkan. Ketika kita ruku, ketika sujud, maka jangan sampai nggak baca sama sekali, walaupun sekali aja baca, untuk mengeluarkan diri dari khilaf ulama. Karena dalam madhab kita Al-Imam Asy-Syafi'i, membaca tasbih ruku dan sujud hukumnya sunnah hayat. Kalau sunnah hayat ditinggalin sengaja atau karena lupa, jangan diganti dengan sujud sahwi. Kalau diganti dengan sujud sahwi, malah bukan sempurna sholatnya, malah jadi batal. Sumpama sami Allahu liman hamidah, dia nggak baca itu, di akhir salam, sebelum salam dia sujud sahwi, batal sholatnya. Karena itu termasuk daripada sunnah hayat, sunnah yang ringan. Ketika dia tinggalin secara sengaja atau karena lupa, diganti dengan sujud sahwi, malah jadi batal sholat itu. Jadi hikmah waktu ruku bacaannya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ada kata-kata al-azim. Dulu ruku belum ada bacaannya. Ketika Nabi sedang ruku, turun ayat Al-Waqiah, fasabbih bismi rabbikal azim. Bertasbihlah, menyebut dan mengagungkan nama Tuhanmu wahai Muhammad, Al-Azim, yang maha agung. Selesai salam, Nabi menoleh ke belakang. Baru saja turun, kata Nabi, surah Al-Waqiah yang berbunyi fasabbih bismi rabbikal azim. Ada kata-kata al-azim, ij'aluha fi ruku'ikum. Maka mulai hari ini dan seterusnya, jadikanlah bacaan al-azim sebagai tasbih ketika ruku. Maka sejak itu ruku ketemu bacaannya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, karena ayatnya adalah fasabbih bismi rabbikal azim. Sujud belum ketemu bacaannya, belum. Ketika Nabi sedang sujud, maka turun ayat sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah, mengagungkan nama Tuhanmu wahai Muhammad, Al-A'la, yang maha tinggi. Ada kata-kata Al-A'la. Selesai salam, Nabi menoleh ke belakang. Baru saja turun ayat Sabbihisma rabbikal a'la. Maka kata Nabi, ij'aluha fi sujudikum. Mulai hari ini dan seterusnya, jadikanlah Al-A'la sebagai bacaan tasbih di sujud-sujudmu. Maka sejak itu bacaan tasbih sujud ketemu, yaitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, karena ayatnya sabbihisma rabbikal a'la. 14152 al-afdalu kaunuha salatan. Yang paling afdol keadaannya adalah 3 kali. Bacanya yang paling afdol 3 kali. Kalau dia melihat imam belum bangun juga dari ruku, seumpama kita udah baca 3 kali, terusin. Mau 3 kali, mau 5 kali, sampai imam itu bangun. Jangan bengong. Imam sujud lama. Nih sekarang nih imam-imam ketularan orang Wahabi. Kenapa dikatakan ketularan orang Wahabi? Kalau sujud terakhir lama begitu. Ada gak imam yang model begitu? Itu ketularan orang Wahabi itu.
Jadi si imam di sujud terakhir sebelum salam panjang, lama. Maka ketahuilah bahwa seorang imam itu tidak boleh melebihi bacaan tasbih ruku dan sujud lebih dari 3 kali, kecuali tanpa dengan adanya izin dari makmum. Kalau dia mau panjang-panjang sebelum sholat, izin dulu memakmum. Makmum, nanti sujud terakhir ada panjangan ya, boleh apa kagak? Jangan imam, saya banyak urusan ini. Gak boleh dia lebih dari 3 kali. Subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi. Sudah. Gak boleh, haram bagi seorang imam itu lebih dari 3 kali bacaan tasbih, ruku atau sujud. 3 kali aja udah. Gak boleh lebih dari 3 kali. Jadi orang yang melihat imam seumpama belum sujud, belum bangun dari sujud, dia udah baca 3 kali, terusin kalau si makmum mah. Sama juga waktu tasyahud awal, imam belum bangun juga, kita udah baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Imam belum bangun juga, terusin wa ala ali sayyidina Muhammad. Imam belum bangun juga, terusin kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Belum bangun juga, lah tidur kali imam itu. Terusin. Jadi selama imam itu belum bangun, kita jangan bengong, isi dengan bacaan-bacaan, walaupun itu bukan pada tempatnya. Atau seumpama tasyahud akhir, imam belum juga mengucapkan salam, isi dengan berbagai macam bacaan. Seumpama Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Imam belum salam juga, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Imam belum salam juga, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Begitu. Salah satu di antara perkara yang makruh menurut Al-Imam Asy-Syafi'i adalah meninggalkan isti'adatul arba'ah, perlindungan doa yang 4. Tadi itu Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu al-isti'adatul arba'ah, 4 perlindungan doa yang dibaca pada tasyahud akhir. Termasuk di antara perkara yang makruh orang tidak membaca doa itu, karena di akhir itu ada perlindungan dari al-masih ad-dajjal. Nabi Isa kan gelarnya Al-Masih, Dajjal gelarnya Al-Masih. Bedanya apa? Kalau Nabi Isa Al-Masih itu dapat ridho dari Allah. Kalau Dajjal Al-Masih gak diridhoi oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Karena Dajjal itu adalah orang yang akan membawa fitnah terbesar untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kemunculan Dajjal yang pertama, nanti dunia ini gak akan ada malam, siang setahun. Nanti kita tuh orang yang hidup di zaman itu, subuh siang, isya siang, maghrib siang, Zuhur asar siang, taraweh siang, sahur siang. Karena memang setahun itu siang, nggak ada malam, hari kemunculan Dajjal. Dan hari kemunculan Dajjal yang kedua, nanti siang itu sebulan. Dan kita mengetahui bagaimana waktu sholat adalah dengan jam. Dan ketika hari ketiga dari kemunculan Dajjal, maka siang selama 1 pekan.
Hari yang keempat baru siang dan malam normal kembali. Siapa Dajjal itu? Dajjal nama lainnya adalah Samiri. Samiri karena dia berasal dari kota Samara. Samara artinya Sarlo Manro'a. Samara Sarlo Manro'a. Itu negeri adalah yang indah, yang subur. Namun yang hidup di zaman itu banyak melakukan kezoliman sehingga diadab kampung itu ditenggelamkan oleh Allah, tidak tersisa sedikit pun kecuali bayi yang baru dilahirkan terombang-ambing di atas air. Maka diselamatkan oleh malaikat Jibril, dan bayi itu tidak lain adalah Musa bin Sam'un. Di zaman itu ada dua orang Musa. Ada Musa bin Imran, Nabi. Ada Musa bin Sam'un, Dajjal. Kenapa sama-sama disebut dengan Musa? Musa inda lughatil Ibraniyah Mausya, wa indal lughatis Suryaniyah Maushash, wa indal lughatil Arabiyyah bimakna waladil ma'. Musa kalau dibaca dengan bahasa Ibrani Mosya, Mausya, Mausya. Musa dibaca dengan bahasa Suryani Moses. Kalau kita nyebutnya kan Darussalam, bahasa Suryani Yerusalem. Kalau kita menyebutnya Baitul Lahmi, bahasa Suryaninya Bethlehem. Musa dengan bahasa Ibrani Mosya, Musa dengan bahasa Suryani Moses, Musa dengan bahasa Arab bimakna waladil ma', anak air. Disebut dengan Musa anak air. Disebut dengan anak air baik Musa bin Imran ataupun Musa bin Sam'un, waktu baru terlahirkan dikanyutin di air, terombang-ambing di atas air. Musa itu, Musa itu. Ada bocah nganyut, Musa. Itu Musa. Bedanya Musa bin Imran ketika lagi kanyut di air diselamatkan oleh Asia, dirawatin di rumahnya orang kafir Firaun. Sedangkan Musa bin Sam'un ketika kanyut di air yang menyelamatkan adalah malaikat Jibril, diurusin dari kecil sampai gede oleh malaikat Jibril. Maka pada akhirnya Musa alladhi rabbahul kafiru mursalu wa Musa alladhi rabbahu Jibrilu kafiru. Musa yang dari orok sampai gede diurusin sama orang kafir, justru menjadi orang soleh, justru menjadi orang baik, justru menjadi nabi, justru menjadi rasul. Siapa? Musa bin Imran. Sedangkan Musa yang dari orok, dari kecil diurusin sampai gede oleh malaikat Jibril, malah jadi kafir, malah jadi dajjal, pembawa fitnah terbesar umat Nabi Muhammad SAW. Siapa? Musa bin Sam'un. Idealnya kan yang diurusin sama orang kafir jadi kafir, yang diurusin sama malaikat Jibril jadi rasul. Idealnya begitu. Tapi justru takdir Allah menentukan berbeda. Yang diurusin oleh orang kafir tidak terpengaruh kekufurannya sedikit pun kepada sosok yang bernama Musa bin Imran, karena Musa bin Imran langsung di bawah pengasuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Musa bin Sam'un
yang diurusin oleh malaikat Jibril, yang mestinya jadi orang baik, mestinya jadi orang benar, mestinya jadi orang soleh, justru malah jadi kafir. Orang yang membawa fitnah terbesar untuk umat ini nanti di akhir zaman. Maka nanti pada akhirnya yang membunuh Dajjal adalah Nabi Allah Isa alaihissalam. Nanti Nabi Isa akan menikah dengan perempuan dari umat ini. Jadi Nabi Isa diangkat umur 33 tahun, nanti turun lagi umur 33 tahun. Karena orang yang kena hitungan tahun yang hidup di bawah matahari. Kalau yang udah di atas matahari nggak kena hitungan tahun. Kita nih hidup di bawah matahari, maka kita kena hitungan tahun. Sedangkan Nabi Isa diangkat ke langit. Langit itu adalah di atas matahari, nggak kena hitungan tahun. Tahun ini sekarang 2023 Masehi. Kenapa disebut dengan Masehi? Karena 2023 itu adalah kelahirannya Nabi Allah Isa. Nabi Isa sampai hari ini umurnya berapa? Ya 2023 tahun. Nanti di akhir zaman Nabi Isa akan turun berperang melawan Dajjal. Maka Dajjal nanti akan terbunuh di bawah tangannya Nabi Allah Isa. Nanti Nabi Isa menikah dengan umat ini. Nanti Nabi Isa meninggal dan yang menguburkan adalah umat ini. Di mana kuburannya? Kuburannya adalah di sisi kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sisi kubur Sayyidina Abu Bakar, di sisi kubur Sayyidina Umar. Jadi tumitnya Nabi itu kepalanya Sayyidina Abu Bakar. Tumitnya Sayyidina Abu Bakar itu adalah kepalanya Sayyidina Umar. Nanti tumitnya Sayyidina Umar itu kepalanya Nabi Isa. Jadi berjejer. Jadi ukurannya begitu, sejajarannya. Ukurannya sejajarannya. Jadi Nabi di sini, Abu Bakar kepalanya sejajar dengan kaki Nabi. Abu Bakar di sini nanti tumitnya sejajar dengan kepalanya Sayyidina Umar. Nanti disediain kubur di sini buat Nabi Isa. Jadi kakinya Nabi Isa itu, tumitnya Sayyidina Umar adalah kepalanya Nabi Allah Isa. 4 jadinya. Itu namanya satu turbah. Turbah satu tempat pekuburan. Mamin rajulin yuladu illa wa bihi turbatul qabri. Tidak ada satupun manusia yang terlahir ke permukaan bumi ini kecuali dicampur badannya dengan tanah kuburan yang bakal dia masuk ke dalamnya. Ini badan kita ini adalah perpaduan dari tanah kuburan yang bakal kita masuk ke dalamnya. Ini orang lahir di Jakarta, tapi bakalannya dikuburin di Papua. Waktu berumur 120 hari di rahim ibunya, tanah Papua diambil tuh, diaduk-aduk, dimasukin ke rahim ibunya, dibentuk jadi palanya, tangannya, badannya, kakinya. Turbah dari tanah Papua menunjukkan bahwa nanti setelah proses kehidupannya dia akan dikuburkan di Papua. Turbatul qabri, tanah percikan kuburan yang bakal dia masuk ke dalamnya, dibentuk menjadi anggota tubuh.